Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I would like to present my micro teaching. Let me introduce myself. My name is Khafifah Nur Hasanah. My NPM is 201812500208. Di sini ada rencana pengajaran dan pembelajarannya. Untuk satuan pendidikannya ada Madrasah Darul Hikmah dan mata pelajarannya bahasa Inggris. Kelas 1 semester, kelas 11 semester 1. Materinya differences between descriptive text and report text. Tujuannya memahami perbedaan kedua teks tersebut. Di sini ada kegiatan, deskripsi kegiatan dan alokasi waktunya. Untuk kegiatan pendahuluan yang pertama, ada salam pembuka dan berdoa, lalu mengecek kehadiran siswa, alokasi waktunya 2 menit. Lalu di kegiatan inti menjelaskan materi tentang descriptive text dan report text. Yang akan dijelaskan adalah pengertiannya, strukturnya, dan unsur kebahasaan teksnya. Lalu siswa menganalisa teks. Alokasi waktunya 10 menit. Lalu untuk kegiatan penutupnya ada sesi tanya jawab, kesimpulan materi, dan salam penutup. Penutup dan alokasi waktunya 3 menit. Skill yang akan saya gunakan skill reading, lalu metodenya ada grammar translation method. Di sini ada table of contents-nya. Kita masuk ke materi pertama, pengertian, structure, unsur kebahasaan teks. Nah, descriptive text dan report text itu sebenarnya sama. Kedua teks ini itu menjelaskan tentang sebuah fakta, tentang fakta-fakta yang terjadi secara alam dan juga fenomena. Tapi apa sih perbedaan kedua teks tersebut? Kita bahas satu-satu. Di sini kita akan bahas secara definisinya, secara pengertiannya. Di sini untuk pengertian descriptive text itu describing a particular living, non-living, or natural phenomenon. If the thing which is mentioned in the text is clear about its name, we can make it sure as descriptive text. Jadi descriptive text ini itu menjelaskan makhluk hidup, benda mati, ataupun fenomena alam tertentu. Dan jika di teks tersebut hanya menjelaskan secara jelas tentang satu objek, baik itu orang, hewan, ataupun benda mati, ataupun hal lainnya, tapi secara spesifik itu dinamakan descriptive text. Descriptive text itu menggambarkan sebuah fenomena yang spesifik. Lalu di report text is classifying and describing general classes of phenomena. If the thing which is described in the text just the representative of the whole group of the thing mentioned. Jadi report text ini ada mengklasifikasikan dan menggambarkan kelas umum fenomena. Dan jika di teks tersebut menjelaskan tentang pengelompokan sebuah grup secara umum, itu dinamakan report text. Jadi descriptive text itu menggambarkan secara spesifik, lalu report text itu dia mengklasifikasikan dan juga menggambarkan secara umum objek tersebut. Lalu di sini ada structure text-nya. Dari struktur juga beda ya antara descriptive
text dan report text. Di sini untuk descriptive text itu ada identification sama description in parts or each characteristic. Jadi di descriptive text itu pas dia ada mengidentifikasi, lalu kedua menjelaskan atau menggambarkan sebuah karakter dari objek tersebut. Karena spesifik, jadi ada karakternya. Lalu di report text itu ada general classification dan description part per part. General classification ini dia pendahuluan yang menjelaskan secara umumnya, lalu deskripsi part of per partnya itu yang akan menjelaskan secara lebih rinci lagi. Lalu ada language of text. Descriptive text ini menggunakan simple present, action verb, adverb, dan using special technical terms. Untuk report text, dia ada introduction group or general aspects, using conditional logical connection, and using simple present. Kedua teks ini sama-sama menggunakan simple present karena menjelaskan sebuah faktanya. Lalu ada example of text. Jadi nanti kita akan melihat contoh dari kedua teks tersebut. Oke. Bisa kita lihat di sini ada kedua teks. Ya, nah kita akan bahas teks pertama yang the sheep is found in every quarter globe and is one of the most profitable animals that mankind possesses. His flesh is eaten by the inhabitants of all nations and, as you know, is called mutton. Nah, kalau dari awal ini berarti dia mengidentifikasi sebuah hewan, seekor hewan, dan hewannya itu adalah domba. Jadi di teks ini kita bisa lihat dari pertama aja, ini tuh di teks ini hanya menjelaskan satu, hanya menjelaskan satu tentang hewan tersebut, tentang domba tersebut. Jadi teks ini pertama itu adalah teks descriptive text, karena kalau secara kita lihat nggak usah kita lihat secara rincinya, secara kita baca baru ini berarti ini descriptive text, karena ini secara spesifik. Jadi di teks ini hanya menjelaskan tentang domba tersebut, tuh tidak ada hal-hal yang lainnya. Jadi dari domba, namanya domba, terus bulunya, ya kan, lalu harga dombanya berapa gitu. Nah, untuk teks kedua ini udah pasti adalah report text, karena bisa kita lihat untuk yang berwarna hitam ini general classification. Report text ini menjelaskan tentang hewan anjing yang secara umum. Karena di sini ada dogs are one of the most popular pet in the world. Anjing adalah salah satu hewan paling terkenal di dunia. Dan berarti secara umum. Di sini dia menjelaskan secara umum. Lalu di sini ada their scientific name is Canis lupus familiaris. Nah, berarti di sini ada nama saintisnya. Berarti yang membuat teks report ini dia sudah melakukan observasi terlebih dahulu tentang hewan anjing. Itu ya. Dari kedua teks ini kita bisa membedakan mana yang descriptive text, mana yang report text. Nah, di sini ada sebuah tugas yang akan saya kasih buat kalian. Tugas gampang kok. Kalian hanya analisis kedua teks ini, yang mana teks descriptive text dan report text.
dan jelaskan kenapa sih teks pertama bisa disebut descriptive text atau report text, atau yang teks kedua yang disebut report text atau descriptive text. Kalian jelaskan kenapa, alasannya apa. Oke. Kalian bisa mengerjakan teksnya ini terlebih dahulu. Oke, penjelasannya sudah berakhir. Selesai untuk materi kali ini, diskusi kita hari ini. Jika ada kesalahan dari perkataan ataupun beberapa kata yang salah dan yang tidak jelas, kalian bisa kasih pendapat ataupun bertanya kepada saya. Dan terima kasih sudah mau menonton penjelasan saya atau mendengarkan penjelasan saya. Thank you for your attention. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.